Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyudi dari kelas CF24A dengan NIM 244162552012237. Saya di sini akan mengulas dan menjelaskan kembali materi-materi yang telah diajarkan oleh dosen pengampu mata kuliah struktur data saya, yaitu Bu Hilda Novita MKom. Adapun materi-materi yang akan saya ulas kembali itu ada array, hashmap, stack, dan queue. Baik, kita mulai ke materi pertama, yaitu array. Apa itu array? Array adalah struktur data linear yang menyimpan kumpulan elemen dalam satu variabel, di mana setiap elemen memiliki indeks. Elemen-elemen biasanya memiliki tipe data yang sama dan dapat diakses dengan cepat melalui indeksnya. Indeks array dimulai dari 0. Sifat dan karakteristik array. 1. Indeks terurut. Setiap elemen memiliki posisi indeks yang berurutan dimulai dari 0. 2. Tipe data seragam. Semua elemen dalam array biasanya memiliki tipe data yang sama, misalnya integer, string, boolean, dan lain-lain. 3. Yaitu akses langsung atau direct access. Elemen dapat diakses secara langsung melalui indeksnya. Nanti kita akan mencobanya dalam codingan. 4. Ukurannya tetap. Ukuran array biasanya ditentukan saat deklarasi dan tidak dapat dirubah, kecuali struktur seperti list di Python. Kemudian ada penyimpanan berurutan di memori. Elemen disimpan secara bersebelahan di memori, memungkinkan aksesnya cepat. 6. Efisien dalam pembacaan, kurang fleksibel dalam penyisipan. Akses cepat, tetapi penambahan atau penghapusan elemen di tengah array kurang efisien karena perlu pergeseran data. Kemudian ini ada gambaran array, kurang lebihnya seperti ini. Dia ada data dan indeksnya dimulai dari 0. Ini contoh penggunaan array dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menggunakan array sebagai list daftar belanja. Mungkin kita langsung ke codingannya. Nah, ini contoh codingan array. Ada di sini kita memiliki daftar belanja yang isinya deterjen, sampo, sabun, dan parfum. Kita bisa langsung mengambil isi dari array ini dengan cara memanggil indeksnya seperti yang sudah dijelaskan di sini. Kita bisa akses langsung atau direct access. Caranya seperti ini. Kita jalankan, dia langsung ngambil deterjen karena deterjen ada di indeks pertama. Kemudian untuk menambahkan dan menghapus elemen, kita dapat menggunakan caranya seperti ini, menggunakan append dan remove. Ketika kita append saja, kita jalankan, dia akan menambahkan minyak sayur. Dan ketika kita hapus remove parfum, ketika kita jalankan kembali, dia parfum akan terhapus pada array-nya. Nah, kemudian untuk menambahkan sesuatu di antara indeks yang sudah ada, caranya seperti ini, menggunakan insert. Kita akan menginsert di indeks keberapa. Kita coba, mungkin di clear dulu ya. Sorry, kita coba. Sorry, ini baik, kita coba lagi. Ya, dia masukkan galon air di indeks kedua. Sudah sesuai ya. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke materi berikutnya, yaitu hashmap. Apa itu hashmap? Hashmap adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan pasangan key value. Dengan menggunakan fungsi hash, hashmap memungkinkan kita untuk mencari, menambahkan, atau menghapus data secara cepat tanpa perlu menelusuri seluruh elemen satu persatu seperti pada list atau array. Secara sederhana, hashmap mirip seperti array, namun yang membedakannya adalah penggunaan key sebagai indeks. Jika pada array kita menggunakan angka sebagai indeks, seperti contoh array indeks 0 dan array indeks 1, maka pada hashmap kita bisa menggunakan teks, angka, atau tipe data lain yang bisa dihash sebagai kunci. Sifat dan karakteristik hashmap adalah key value pair. Hashmap menyimpan data dalam pasangan kunci dan nilai. Kemudian akses lebih cepat menggunakan fungsi hash untuk menemukan data, sehingga pencarian, penambahan, penghapusan biasanya lebih cepat. Kemudian adalah key bersifat unik. Setiap key harus unik, tidak boleh ada dua entry dengan key yang sama.
Kemudian tidak bergantung pada urutan. Hashmap tidak menjamin urutan elemen karena data tersimpan berdasarkan fungsi hash bukan posisi. Dapat menggunakan berbagai jenis key. Kunci bisa berupa string, angka, atau objek lain yang bisa dihash tergantung bahasa pemrogramannya. Kemudian efisien untuk data besar, sangat berguna untuk penyimpanan dan mengambil data dalam jumlah yang besar dengan performa yang tetap tinggi. Kemudian yang ketujuh dan yang paling penting itu memiliki collision handling. Saat dua key menghasilkan nilai yang sama, hashmap menggunakan teknik seperti chaining atau open addressing untuk mengatasinya. Ini perbedaan array dengan hashmap. Jika ini array menggunakan index, untuk hashmap dia akan menggunakan key-nya. Ya, bisa dilihat di sini array menggunakan index pada hashmap diganti menjadi key. Baik, untuk contoh penggunaannya kita langsung pada codingannya saja. Baik. Di sini kita sudah memiliki contoh penggunaan hashmap dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh kasusnya kita masih sama dengan array tadi, masih menggunakan list daftar belanja. Di sini deterjen ini kita jadikan key dan harganya adalah value-nya. Jadi untuk memanggil value ini kita perlu memanggil key-nya. Nah, caranya seperti ini. Kita memanggil variabelnya, lalu kita panggil key-nya dalam kurung kotak. Kita bisa jalankan ini. Langsung keluar value-nya sesuai dengan yang di dalam listnya. Bagaimana cara menambah dan update harganya? Untuk menambah item, kita bisa menggunakan function seperti ini. Dan update pun sama. Namun untuk update ini perlu diperhatikan key-nya harus sama, karena jika tidak sama, walaupun ini kita di sini kapital, di sini tidak, dia akan membuat item baru. Jadi kita perlu diperhatikan di sininya. Ini harus sama persis dengan key yang sudah ada di data yang kita punya. Jadi kalau kita jalankan ini, kalau kita jalankan ini, dia langsung ada copy ya, dan si sabun harganya langsung terupdate ke 14.500 sesuai dengan yang sudah kita update. Lalu untuk menghapus datanya kita menggunakan cara seperti ini. Del harga barang ini adalah variabel dan panggil si key-nya. Ketika kita jalankan ya, si parfum sudah tidak ada di data yang kita punya. Kurang lebih seperti itu cara penggunaan hashmap dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu adalah stack. Apa itu stack? Stack adalah struktur data linear yang bekerja berdasarkan prinsip LIFO, last in first out, yang artinya elemen terakhir yang dimasukkan adalah elemen pertama yang keluar. Secara konsep, stack dapat dianggap sebagai bagian dari array, di mana elemen yang disimpan itu tetap berurutan. Namun perbedaan utamanya adalah letak cara akses dan manipulasi data. Di stack, kita hanya bisa menambahkan atau menghapus elemen dari ujung atasnya saja. Banyak bahasa pemrograman menyediakan fitur built-in untuk operasi stack, seperti push untuk menambahkan elemen, pop untuk menghapus elemen terakhir, dan pick atau top untuk melihat elemen paling atas tanpa menghapusnya. Sifat dan karakteristik stack. Yang pertama adalah LIFO, last in first out. Elemen yang terakhir dimasukkan akan yang menjadi pertama dikeluarkan. Kemudian akses terbatas. Kita hanya bisa mengakses, menambahkan, atau menghapus elemen dari satu sisi saja, yaitu sisi dari paling atas stack itu sendiri. Kemudian urutan sangat penting karena operasi stack bergantung pada posisi terakhir dari elemen. Kemudian dinamis atau statis, kita bisa mengimplementasikan stack itu sendiri secara statis menggunakan array, dan dinamis menggunakan linked list. Kemudian operasi umum stack itu sendiri seperti push untuk menambahkan item ke atas stack, pop untuk menghapus dan mengembalikan item ke paling atas, pick atau top untuk melihat item paling atas tanpa menghapusnya, isEmpty adalah untuk mengecek apakah stack masih kosong. Ini merupakan kurang lebihnya gambaran dari operasi stack itu sendiri.
push untuk menambahkan dan pop untuk mengeluarkan. Ya, ini adalah contoh penggunaan stack dalam kehidupan sehari-hari. Kita di sini menggunakan kelola rak buku sebagai case-nya. Pertama-tama kita menggunakan stack yang masih kosong untuk kapasitinya. Di sini saya membuatnya jadi 3 saja. Di sini ada beberapa function yang akan kita panggil. Pertama itu adalah dev menu ini untuk memunculkan di terminal ya. Ketika kita memilih satu, dia akan memanggil function push buku. Push buku sini dia akan mengecek apakah si stack ini sudah penuh dengan cara melihat line dari stack dibandingkan dengan kapasitinya. Jika belum penuh, dia akan menjalankan function else-nya, yaitu menambahkan buku adalah data yang kita input ke dalam stack. Oke. Kemudian adalah jika kita memilih nomor 2 di sini di terminalnya, dia akan memanggil function pop buku. Pop buku di sini dia akan mengecek apakah is empty. Is empty ini dia mengecek apakah stack sama dengan 0. Jika 0 dia mau ngeprint buku kosong. Jika tidak 0, dia menghapus stack yang paling atas. Di sini pertama kita coba menambahkan buku, yaitu sejarah. Nah, buku sejarah sudah ditambahkan ke dalam stack ya. Kemudian ketika kita pilih 2, dia sejarah diambil dari bukunya, dari rak bukunya. Oke, mungkin seperti itu kurang lebihnya penjelasan untuk penggunaan stack dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu adalah queue. Apa itu queue? Queue adalah salah satu struktur data linear yang bekerja pada prinsip FIFO, first in first out, yang berarti yang pertama masuk akan yang pertama keluar. Bayangkan antrian loket tiket, orang yang telah lebih dulu akan dilayani terlebih dulu. Struktur data ini digunakan untuk menyimpan elemen secara berurutan dan hanya memungkinkan 2 jenis operasi utama, yaitu enqueue menambahkan elemen ke akhir antrian dan dequeue menghapus elemen dari awal antrian. Banyak bahasa pemrograman menyediakan fitur built-in atau modul pustaka untuk mempermudah implementasi queue. Misalnya Python memiliki modul queue.queue, collection.dequeue, atau kita bisa menggunakan list biasa dengan append dan pop. Walaupun terlihat sederhana, queue sangat penting dalam pengelolaan antrian data yang tertib dan efisien, terutama ketika proses urutan atau eksekusi sangat krusial. Sifat dan karakteristik queue. Yang pertama adalah FIFO, elemen yang pertama dimasukkan ke queue akan menjadi yang pertama dikeluarkan. Kemudian akses 2 arah, masuk dan keluar di tempat yang berbeda. Elemen masuk di bagian belakang antrian, elemen keluar yang di bagian depan antrian. Operasi utama pada queue ini ada beberapa, yaitu enqueue untuk menambahkan item ke paling belakang antrian, dequeue untuk menghapus elemen dari paling depan antrian, pick atau front untuk melihat elemen terdepan tanpa menghapus, is empty untuk mengecek apakah antrian kosong. Kemudian dapat diimplementasikan secara statis atau dinamis menggunakan array, linked list, atau pustaka bawaan seperti collection.dequeue di Python. Oke, kita bisa langsung ke contoh penggunaannya. Di sini kita study case-nya adalah antrian periksa dokter. Di sini kita menggunakan pustaka yang sudah disediakan oleh Python, yaitu collection, dan menggunakan kelas dequeue. Di sini kita menggunakan kelas dequeue untuk membuat antrian kosong. Ketika kita jalankan ini, antriannya masih kosong. Kemudian untuk enqueue ini adalah untuk menambahkan antrian. Ketika kita jalankan, kita menambahkan 3 nama. Di sini ada Budi, Andi, dan Citra. Ketika jalankan,
Di sini ada 3 nama sudah masuk ke dalam antrian. Kemudian untuk contoh mengeluarkan nama dari antrian seperti ini menggunakan function pop left. Di sini kita jalankan Andi setelah dilayani. Lalu mungkin kita harus print lagi di sini ya. Ini kita close dulu. Kita print di sini. Sorry. Orang keluar. Oh, sorry. Ini tidak, harusnya nggak dihapus. Ya, kita bisa lihat di sini tadinya ada 3 karena dia sudah keluar 1. Yang keluar ini yang paling atas harusnya Handi harusnya di bawah tidak ada. Ya betul, Handi di bawah tidak ada. Kemudian bagaimana cara melihatnya tanpa menghapusnya? Kita bisa menggunakan cara ini. Andi tetap keluar. Ya, kita jalankan fungsi ini untuk melihat antrian yang paling atas. Ya, antrian berikutnya adalah Budi. Karena Andi sebelumnya sudah dikeluarkan, sudah selesai dilayani, kemudian antrian berikutnya adalah Budi. Untuk cek kosongnya adalah seperti ini. Kita jalankan, masih ada antrian. Ya, ada antrian Budi dan Citra. Kalau kita jalankan ininya sebanyak 3 kali, di sini kosong. Oke. Karena kita sudah di sini datanya ada 3 dan kita keluarkan 3 juga. Jadi datanya sudah kosong. Mungkin segitu saja dari saya. Semua materi sudah kita ulas kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.